Ini cara ngomong biar lo nggak kelihatan bodoh dan grogi saat nyampein isi pikiran lo. Dan ini bakal gue bahas. Ada 3 tips di video ini yang bakal kita bahas. Yang dimana 3 tips ini bisa langsung lo praktekin setelah video hari ini. Jadi nggak perlu dibiasakan selama 30 hari. Hasilnya langsung instan. Lo langsung tanya aja ke temen lo. Jadi lo coba 3 tips ini, lo praktekin, lo tanya ke temen lo. Gue jamin 1000% lo bakal kelihatan 10 kali lebih pinter bahkan, dan gak kelihatan bodoh dan grogi. Sebelumnya, mau kita perkenalan sedikit, karena pasti lo bingung nih, ada siapa nih muncul di YouTube gue yang ngebahas tentang komunikasi. Kenalin, nama gue Jason Stanley, gue seorang founder dari sebuah perusahaan atau sebuah brand, EduTech ilmu komunikasi, yang sekarang udah ngebantu 1.200 orang lebih dari seluruh Indonesia. Gue juga udah meningkatkan SDM banyak banget brand dari berbagai industri dalam skill komunikasi mereka. Dan gue juga ada terlicense sebagai seorang coach komunikasi oleh pemerintahan RI by BNSPRI. So, gue punya sedikit kredibilitas lah untuk membicarakan video hari ini. Gue bakal mulai dengan tips yang pertama yang bakal bikin lo kelihatan lebih pintar, gak kelihatan bodoh dan grogi saat lo berkomunikasi. Yaitu adalah, gue bilang ini tuh kayak magic sih. Soalnya instan banget efeknya. Sebelum kita bahas ini itu apa, gue bakal kasih lo demonstrasinya dulu. Contoh dampaknya dulu. Jadi lo bisa ngenilai nih dari 2 contoh ini, mana yang lebih kelihatan enak buat didengerin, dan lebih kelihatan pintar. Oke, gue bakal mulai dengan yang pertama. Iya, halo semuanya. Iya, kenalin nama saya Jason. Saya perwakilan dari Stanley Academy. Ya, pada video ini kita bakal bahas, tadi 3 komunikasi ya. Oke. Itu yang pertama. Dan ini yang kedua. Halo semuanya, kenalin nama gue Jason Stanley. Gue adalah perwakilan dari Stanley Academy, dan hari ini teman-teman, kita bakal ngebahas tentang gimana caranya kita bisa kelihatan lebih pintar saat sedang berkomunikasi. Gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah, nah lo lihat, sebenarnya yang gue lakuin tuh simple banget, tapi dampaknya benar-benar besar banget, yang bikin lo kelihatan lebih pintar saat berkomunikasi. Yaitu adalah, lo menggunakan hening atau kediaman daripada kata-kata pengisi. Dan gue paham, pasti banyak yang bakal nanya, Bang, emang kata-kata pengisi itu apa? Dan apa yang lo maksudin dengan keheningan? Oke. Kata-kata pengisi itu adalah kata-kata yang sebenarnya datang dari kebiasaan buruk kita. Kayak misalkan, itu, apa ya? Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang sering kita gunakan dari dulu gitu kan. Yang bikin pesan kita, satu, itu nggak jelas. Yang kedua, bikin pesan kita juga kurang terpercaya di sini. Dan yang ketiga adalah bikin kita kelihatan bodoh dan grogi. Oke. By the way, ini yang gue bilang di sini 1, 2, 3 ini bikin pesan gak jelas, bikin kita kelihatan bodoh dan grogi. Plus yang ketiga ini kita kelihatan kurang terpercaya. Ini nggak cuma asal asumsi doang. Jadi di komunikasi itu ada sebuah teori yang menjelaskan tentang cognitive overload theory. Basically kalau lo pakai kata-kata pengisi, otak orang tuh bakal penuh banget proses kognitifnya, dan bikin mereka jadinya susah memahami apa yang lo sampaikan, yang akhirnya bikin pesan lo kelihatan susah buat dipercaya, nggak jelas, dan bikin lo kelihatan bodoh dan grogi. Jadi itu nggak sembarangan, ada teorinya. Again, back to the topic. Berarti Bang, itu kata-kata pengisi. Segala macam ya. Berarti kalau gue ngubah kata-kata pengisi menjadi keheningan, misalkan yang kayak ditanya nih sama teman gue nih Bang, ya kan, San, lo mau makan apa hari ini gitu kan? Nah, misalkan ada 2 opsi nih Bang, gue kayak bebas sih. Gue ganti tuh Bang, jadi kayak bebas sih, lo mau makan apa? Jadi gue hening dulu gitu Bang, daripada gue pakai kata-kata pengisi. Yes, bener. Jadi daripada lo menggunakan kata-kata pengisi, lo malah diam aja, hening aja. Nah cuman, seperti informasi gitu kan, basically gue percaya bahwa setiap hal yang lo lihat sekarang di permukaan, sebenarnya ada layer terdalamnya. Jadi ibaratnya kalau kita ngebuka website nih,
Lo ngeliat website itu sebagai sebuah tampilan website biasa. Tapi programmer ngeliat, di balik website itu ada banyak codingan-codingannya. Ada codingan dari HTML-nya, CSS, JavaScript, atau mungkin kode pemrograman lainnya. Jadi basically, selalu ada layer yang lebih mendalam dari sesuatu. Dan gue percaya, kata-kata pengisi itu berasal dari kebiasaan buruk kita yang dimana sebenarnya akarnya adalah kita nggak enak bikin orang nunggu respon kita. Kita ngerasa nggak nyaman aja, nggak enak aja. Bikin orang nungguin nih, gue mau ngomong apa. Jadi kita kayak bilang dari, kita tuh ngomong bahwa, bentar ya gue lagi mikir. Makanya, kalau misalkan lo lihat dalam film-film Hollywood gitu kan, James Bond, John Wick, intinya yang memang harus kelihatan serem nih gitu kan, mereka tuh bakal di setting dialognya nggak menggunakan kata-kata pengisi. Mereka nggak bakal kayak, gue bakal datang ngebunuh lo gitu kan. Nggak kayak gitu. Gue datang buat ngebunuh lo. Jadi langsung kayak gitu, deliver dialognya. Kenapa? Karena kata-kata pengisi itu bikin lo kelihatan bodoh dan grogi, yang tadi gue bilang. Dan itu bikin lo kesannya nungguin orang. Kesannya bikin orang ngerasa, oh bentar ya, gue lagi mikir nih. Jadi lo kayak nggak enakan. Nah, ketika lo menggunakan kata-kata pengisi dan lo ubah jadi keheningan, diam daripada pakai kata-kata pengisi, lo tuh basically mengatakan bahwa gue bebas mau ngomong kapan aja, lo mau dengerin atau enggak, terserah lo. Jadi itu powerful banget dalam psikologi komunikasi. Okay? Yang kedua adalah ngomong lebih pelan atau temponya lebih lambat. Bang, apa yang lo maksudin dengan ngomong lebih pelan? Gue bakal pakai demonstrasi lagi. By the way, di sini gue udah nggak pakai kata-kata pengisi, jadi lo bisa nilai lebih clear lagi dampak dari kata-kata pengisi tadi. Halo semuanya, ya kenalin nama gue Jason Stanley. Ya, pada video hari ini kita bakal ngebahas tentang apa sih itu komunikasi. Ya, pada video komunikasi ini kita bakal ngebahas tentang komunikator, encoding, decoding, dan juga apa itu komunikat. Enak kan lebih didengerin ya, daripada ada a-nya. Cuman masih kelihatan kurang enak nih. Kayak ada yang hilang gitu loh. Yang kedua, skenario-nya kayak gini. Halo semuanya, kenalin nama gue Jason Stanley. Well, pada video hari ini, kita bakal ngebahas tentang apa itu komunikasi. Di komunikasi, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ada komunikator, ada encoding, decoding, dan komunikat. Bang, bedanya apa? Oke. Komunikator itu adalah, lo lihat, itu kan lebih enak, lebih mudah untuk dimengerti, dan bikin pesan lo lebih jelas. Permasalahan adalah, bang, apa yang lo pakai untuk ngebedain tuh bang, skenario pertama sama yang kedua bang? Kan lo udah nggak pakai kata-kata pengisi bang. Yang gue lakukan adalah, gue ngomong 3-5 kata per kalimat. Bang, maksudnya apaan bang? Coba lo ngomong. Halo semuanya. Jadi itu sekali gue ngomong, dalam 1 kali tarikan nafas, gue ngomong 2 kata. Kalau gue ngomong kayak gini, halo semuanya, kenalin nama gue Jason Stanley. Halo semuanya, kenalin nama gue Jason Stanley, itu 7 kata. Nah, magicnya adalah, dalam psikologi komunikasi, ketika lo ngomong 3-5 kata per kalimat, secara psikologi, itu bikin orang, 1, lebih mudah memahami apa yang lo sampaikan, karena mereka nggak kena cognitive overload theory. Jadi otak mereka, ibaratnya kalau lo ngasih makan bayi, lo nyuapinnya nggak langsung kepenuhan. Lo nyuapin, abis dia telan, terus lo suapin lagi. Jadi dia enak. Dia mudah mencerna apa yang lo sampaikan. Yang kedua, itu bikin pesan lo juga lebih persuasif. Orang bakal lebih percaya dengan apa yang lo sampaikan. Bang, kenapa? Karena ketika lo ngomong lebih pelan, secara psikologi komunikasi itu bikin lo lebih terpersepsi. Lo bakal dipersepsikan lebih percaya diri. Ini jurnal psikologinya misalkan. Psikologi ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang berakal. Itu bakal bikin lo lebih meyakinkan. Daripada kayak, ini jurnal psikologinya, jadi ini ngejelasin bahwa manusia itu manusia yang berakal. Powerful banget kan?
untuk tips yang kedua ini. Jadi kan, lo bisa pelanin tempo bicara lo dengan ngomong 3-5 kata per kalimat, yang dimana kalau lo ngelakuin hal ini, lo bakal kelihatan lebih terpercaya dan lebih bikin orang mudah memahami apa yang lo sampaikan. Yang ketiga adalah, Bang, tadi kata-kata pengisi udah. Yang kedua, pelanin tempo bicara gue, Bang, dengan ngomong 3-5 kata per kalimat. Terus yang ketiga, itu apa, Bang? Gue sering sebut ini sebagai clarity daripada kompleks. Oke, dan ini bakal dapat banyak kritik dari para kaum akademisi. Dulu, gue pernah kerja di sebuah perusahaan sebagai waktu itu koordinator marketing. Di perusahaan tersebut, ada satu momen di mana pas gue ngeliat salah satu director gitu, pas dia ngobrol sama timnya, yang gue tangkep adalah mereka harus perform lebih bagus. Tapi itu dikemasnya dalam kata-kata yang rumit banget. Kita melihat kinerja untuk di bulan ini kita mencapai untuk penjualan yang cukup kurang oke. Kalau kita tinjau berdasarkan grafik dari, maksud gue pribadi, it's okay. Kayak lo nggak ada masalah ngomong kayak gitu. Bahkan di akademisi kita ngelihat, kalau kita ngomong antar, misalkan di akademisi komunikasi, kita bilang komunikator itu sering berkomunikasi dengan komunikan dalam channel saluran yang bisa kita pilih. Plus di sana bakal ada aspek voice dan juga aspek decoding dan encoding yang ini berpengaruh banget. Nggak ada masalah. Karena dua-duanya sama-sama paham. Yang menjadi masalah adalah ketika lo ngomong dengan kompleks, tapi orang di depan lo nggak paham apa yang lo maksudin. So, daripada kita mengasumsikan orang di depan kita paham apa yang kita bicarakan dengan kosakata yang rumit, kita pakai kosakata yang bahkan anak kelas 5 SD aja bisa paham apa yang kita sampaikan. Mungkin dengan pakai kata-kata yang lebih simple, pakai analogi, pakai contoh. Ini semua ngebantu orang-orang lebih mudah paham apa yang kita sampaikan. Contoh misalkan, gue bilang gini ke lo. Subjektivitas itu penting sekali karena apa yang lo anggap baik dalam perspektif lo belum tentu baik bagi orang lain karena perbedaan subjektivitas ini. Yang kedua, gue ngomong kayak gini. Apa yang lo anggap baik bagi lo belum tentu baik nih bagi orang lain. Mungkin lo nganggap bahwa rokok itu baik buat lo, tapi bagi orang lain mereka nganggap rokok itu nggak baik bagi mereka. Malah bisa bikin mereka sakit. Poinnya sama, kurang lebih. Apa yang pengen gue sampaikan kurang lebih sama. Tapi orang bakal lebih mudah paham apa yang gue sampaikan. Dan ini magicnya dalam komunikasi. Ketika lo bikin orang mudah memahami apa yang lo sampaikan, mereka bakal merasa pintar. Iya dong, kayak maksudnya gue ketemu sama orang, dia ngajarin gue tentang sesuatu, dia ngomong tentang sesuatu ke gue, ngejelasin ke gue gitu kan. Dan setelah dia ngejelasin, gue paham konsep itu. Gue ngerasa gue lebih pintar. Nah, ini magicnya. Ketika lo ngomong sama orang yang bisa menjelaskan sesuatu kepada seseorang dengan simple, orang tersebut bakal merasa lebih pintar. Yang dimana ketika dia merasa dia lebih pintar, orang yang ngejelasin ke dia akan dianggap lebih pintar. Jadi, ketika lo ngomong dengan jelas, bukan berarti pemikiran lo, dalam tanda kutip, dangkal. Enggak. Dan belum tentu juga kalau misalkan lo ngomongnya pakai kata-kata yang rumit, berarti pemikiran lo dalam. Kayak gitu. Jelas, belum tentu dangkal. Rumit, belum tentu dalam. Jadi ketika lo berbicara dengan kata-kata yang lebih mudah dipahamin, dengan analogi, dengan contoh, itu bakal bikin pesan yang lo sampaikan lebih mudah untuk dicerna dan bikin lo kelihatan lebih pintar. Kebalikan dari bodoh dan grogi pastinya. Oke. Nah, Bang, kalau misalkan seandainya Bang, gue pengen serius investasi skill komunikasi. Kan. Lo bakal cocok banget nih dengan program dari Stanley Academy namanya Communication Mastery. Bang, gue gak punya waktu banyak buat ikut Zoom, tenang aja, lo bisa ngatur dengan jadwal belajar lo sendiri. Di Communication Mastery, lo bakal belajar dalam pembelajaran 20 jam lebih intensif, yang lo bakal belajar segala jenis komunikasi yang diperlukan, kayak komunikasi massa,
public speaking, psikologi komunikasi, komunikasi antar pribadi, sales communication, leadership communication, karisma, dan masih banyak banget lainnya, yang dimana semuanya juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan, Bang, gue udah ngikutin pembelajaran lo, udah belajar, udah praktekin, udah ngeliatin study case, semua udah gue lakuin, Bang, dan gue nggak ngambil perubahan apapun nih, gue nggak ada dampak apapun yang gue rasakan dalam kehidupan komunikasi gue, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Dan lo juga bakal dapat akses eksklusif ke komunitas yang dimana lo bisa networking dengan individu lainnya yang punya visi dan misi yang sama dengan lo. Kalau misalnya pengen cek, Bang, programnya di mana, lo bisa cek aja nanti linknya di pin komentar di bawah. Oke.